Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tausiah yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Tausiah ini berkaitan dengan amalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab neraka, yaitu dengan rutin membaca surah pendek setiap malam. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengasih dan maha penyayang. Dalam Al-Quran terdapat banyak surah pendek yang memiliki keutamaan besar jika dibaca secara rutin. Salah satu amalan yang dianjurkan adalah membaca surah pendek setiap malam sebelum tidur. Dengan membaca surah-surah ini, kita berharap mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tidak akan mengazab selamanya di neraka orang yang rutin membaca surah pendek ini setiap malam. Amalan ini sangat mudah dilakukan, namun memiliki pahala yang besar. Surah-surah pendek ini yaitu: yang pertama, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Al-Quran Surah Al-Ikhlas. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Surah Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Dengan membaca surah ini, kita mengakui dan memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang layak disembah dan tidak ada yang setara dengannya. Membaca surah Al-Ikhlas secara rutin, terutama sebelum tidur, dapat mendatangkan banyak manfaat dan pahala. Surah ini juga dikenal sebagai surah yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Dalam hal keutamaannya, amalan ini sangat dianjurkan karena selain mudah dilakukan, juga memberikan perlindungan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan membaca surah Al-Ikhlas sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Al-Quran Surah Al-Falah. Sahabat muslim yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, Surah Al-Falah adalah salah satu surah pendek dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan besar. Surah ini terdiri dari 5 ayat yang mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kejahatan. Surah Al-Falah mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kejahatan yang mungkin menimpa kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kejahatan yang disebutkan dalam surah ini mencakup kejahatan makhluk, kegelapan malam, sihir, dan kedengkian. Dengan membaca surah Al-Falah setiap malam, kita berharap mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kejahatan tersebut. Amalan ini sangat dianjurkan karena selain mudah dilakukan, juga memberikan ketenangan dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan membaca surah Al-Falah sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan, bisikan, syaiton yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surah An-Nas. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, Surah An-Nas mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kejahatan, terutama dari bisikan syaiton yang dapat mempengaruhi hati dan pikiran kita. Dengan membaca surah ini, kita berharap mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk godaan dan bisikan jahat yang datang dari jin maupun manusia. Mari kita jadikan membaca surah An-Nas sebagai bagian dari rutinitas harian kita
untuk mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan amalan membaca surah pendek ini sebagai kebiasaan harian kita. Dengan demikian, kita berharap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari azab neraka. Ingatlah bahwa amalan kecil yang dilakukan secara rutin akan membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Selain itu, membaca surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran, serta memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini juga dapat menjadi pengingat bagi kita akan kebesaran dan kasih sayang Allah, serta pentingnya menjaga hubungan yang baik dengannya. Dengan menjadikan membaca surah pendek sebagai bagian dari rutinitas harian, kita juga dapat mengajarkan dan mencontohkan kebiasaan baik ini kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka pun dapat merasakan manfaat dan keberkahannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan amalan ini. Mari kita tingkatkan ibadah kita dengan membaca surah pendek setiap malam. Jangan pernah meremehkan amalan kecil, karena bisa jadi amalan tersebut yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang selalu istiqomah dalam beribadah. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu membaca surah-surah pendek setiap malam. Lindungilah kami dari azab neraka dan masukkanlah kami ke dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, berikanlah kami ketenangan hati dan pikiran dalam setiap langkah kehidupan kami. Anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan untuk selalu memilih jalan yang benar, dan jauhkanlah kami dari godaan syaiton yang menyesatkan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu dan senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Terimalah amal ibadah kami dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan tausiah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.